A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Bersyukur sekali rasanya karena Allah izinkan kita bertemu kembali di channel kesayangan seluruh umat manusia di seluruh dunia, channel Lumintu Doa. Semoga sahabat Lumintu Doa semuanya senantiasa Allah limpahkan kehidupan yang jauh lebih baik dari waktu sebelumnya, wasilah dari bertambahnya ilmu dan wawasan keislamannya, bertambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat, semakin luas jalan rezekinya, dan senantiasa berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Amin. Sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban ritual ibadah yang harus dikerjakan setiap hari, yaitu ibadah sholat wajib 5 waktu. Ibadah sholat wajib ini dilakukan 5 kali sehari, yakni pada waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat wajib 5 waktu harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik saat sehat, sakit, maupun dalam perjalanan atau bahkan dalam peperangan sekalipun. Sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua amalan ibadah yang Allah perintahkan pasti memiliki keutamaan. Beberapa keutamaan dari sholat wajib yaitu: sholat wajib menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat ke-14. Sholat wajib juga merupakan amalan yang paling utama dan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikerjakan segera di awal waktu. Tak bosan rasanya saya mengingatkan untuk kita semua, kerjakanlah sholat sesegera mungkin di awal waktu, karena ini adalah amalan utama dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat wajib merupakan penolong kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Dan sholat dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas disebutkan, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab,
tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentu saja sholat adalah sebagai bentuk syukur kita sebagai hambanya terhadap Allah, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, sahabat Lumintu Doa yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian sedikit ulasan mengenai tentang ritual ibadah sholat kita yang wajib kita tunaikan setiap hari. Semoga setelah menyimak video kali ini, meskipun ulasannya tidak seberapa, namun besar harapan saya mampu membuat perubahan besar terhadap kita semua. Semakin meningkat tingkat keimanan kita semua, semakin dikuatkan dan Allah izinkan semakin terdepan mengerjakan amalan utama yang disukai oleh Allah ini. Amin. Wallahu alam bisawab. Kebenaran tentu saja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang ada pada ulasan video kali ini. Itu semua karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.